Oke, baik teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur pohon atau tree. Untuk materi, nanti teman-teman bisa membaca slide presentasi yang sudah saya sampaikan. Karena dalam video ini waktunya memang singkat, tidak bisa seperti kuliah offline. Oleh karena itu saya akan menyampaikan yang penting-pentingnya saja. Nah, di dalam struktur data, apabila kita menggunakan atau mengimplementasikan yang namanya struktur pohon atau tree, maka kita akan menentukan mana yang menjadi node atau simpul atau root daripada pohon tersebut untuk kita jadikan sebuah acuan atau patokan di dalam sebuah pengimplementasian struktur data tree. Nah, oleh karena itu teman-teman, yang ingin saya sampaikan di sini nanti adalah bagaimana cara menggambarkan sebuah pohon berdasarkan data acak yang kita buat untuk dilakukan yang namanya traverse atau kunjungan. Jadi semua nanti node-node ini akan mendapat kunjungan yang disebut dengan traverse. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan konsentrasi kita adalah bagaimana cara membuat yang namanya binary tree. Nah, yang dinamakan dengan binary tree adalah apabila sebuah root memiliki dua buah anak, baik itu left child maupun right child. Nah, contohnya bisa dilihat di simulasi atau iterasi yang sudah ada di slide. Nah, di dalam binary tree dia mempunyai maksimum hanya dua anak atau biasa disebut dengan child. Ini namanya full binary tree ya. A ini adalah rootnya, yang di kiri ini adalah sebagai left child, ini right child. Seperti ini juga untuk turunan berikutnya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penempatan simpul atau akar dari sebuah struktur pohon. Nah, perlu saya sampaikan, konsentrasinya adalah apabila kita membuat sebuah root, ada aturan yang harus diperhatikan, yaitu kalau dia sebuah data acak, contohnya ada 10 nilai, maka untuk penempatan rootnya, ya, untuk penempatan root berikut dengan left child dan right childnya harus kita perhatikan. Biasanya di dalam struktur pohon, apabila nilainya lebih kecil dari nilai root, maka dia akan ditempatkan di sebelah kiri. Apabila nilai di sebelah kanan lebih besar dari nilai root, maka akan ditempatkan di sebelah kanan. Itu aturannya, perlu diperhatikan ya. Untuk operasi-operasi tree itu nanti akan kita pelajarin, nanti akan saya simulasi. Nah, iterasi yang ingin saya sampaikan tadi yang berhubungan dengan bagaimana menentukan simpulan atau root. Contohnya di sini adalah ketika kita membuat sebuah root ada data acak mulai dari 65, maka ini akan menjadi sebuah root. Nah, kita inputkan lagi, insert lagi data 5. Maka 5 ini otomatis dia akan berada di sebelah kiri dari root. Ini root ya, dan ini adalah left child. Kemudian kita mau menginputkan nilai sebesar 70. 70 ini lebih besar daripada root, maka dia akan ada di sebelah kanan. Pertanyaan saya, kalau saya menginsert lagi atau menginputkan nilai 3, masuknya di mana? Masuknya adalah di sebelah kiri angka 5. Berarti 5 ini menjadi node atau rootnya. Seperti itu. Nah, contohnya ini ya. Angka 3 otomatis dia akan berada di sebelah kiri karena 3 lebih kecil dari 5. 10 lebih besar dari 5, maka dia otomatis akan berada di sebelah kanan. Begitu cara untuk membuat struktur pohon. Jadi perlu diperhatikan untuk nilai lebih kecil dan lebih besarnya. Nah, untuk algoritmanya ini nanti minggu depan kita bahas. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita berhasil membuat struktur pohon, maka struktur tersebut perlu kita cek
dengan melakukan yang namanya kunjungan atau biasa disebut traverse. Traverse itu ada yang namanya pre-order, ada yang namanya in order, dan post order. Nah, kalau pre-order, bagaimana cara membuat nilai atau mengurutkan kunjungan secara pre-order? Maka rumusnya adalah root yang pertama dikunjungi, ya, root yang dikunjungi, baru rootnya lagi, baru left child, baru yang kanan, begitu seterusnya. Maka didapatkanlah hasil dari kunjungannya seperti ini. Mungkin kalian masih bingung kenapa, tapi kalau kalian perhatikan dengan seksama, lihat arah untuk menentukan pre-order ini. Dimulai dari node atau root, geser ke sebelah kiri, kunjungi sebelah kiri, baru kunjungi sebelah kanan, begitu seterusnya. Maka kita akan membuat hasil dari pre-order struktur pohon ini dimulai dari kunjungi root, di sebelah kirinya juga ada root, kunjungi sebelah kiri, kunjungi lagi sebelah kiri, baru ke sebelah kanan. Nah, kalau untuk in order berbeda. In order itu selalu dimulai dengan mengunjungi di sebelah kiri dulu, left child dulu. Ya, ini left subtree-nya. Jadi, untuk melakukan kunjungan traverse secara in order, maka kita menggunakan istilah dari metode in order, yaitu kunjungi dulu sebelah kiri, baru kita masuk ke root, selanjutnya ke sebelah kanan, ya, baru ke root, kunjungi lagi sebelah kiri, baru masuk ke root, dan terakhir ke sebelah kanan. Jadi dia dari kiri dulu ke rootnya, baru ke kanan. Itu namanya adalah in order. Kalau tadi pre-order, dia dimulai dari root ke kiri, ke kanan. Kalau in order, dari kiri ke root ke kanan, seperti itu. Nanti perlu dibuat latihan lagi ya, supaya lebih paham. Nah, kalau post order itu berbeda, ya. Dia dimulai dari kiri ke kanan dulu, baru ke root, ya, baru ke kiri, ke kanan, ke root. Jadi perlu diperhatikan yang mana dia yang kiri, yang mana yang kanan, yang mana root, supaya nanti bisa kunjungan tersebut dilakukan secara berurutan. Kita akan melakukan kunjungan baik untuk mengimplementasikan ekspresi dalam bentuk yang lain, maka kunjungan tersebut akan tetap berlaku. Contoh di sini ada kasus, ya, untuk ekspresi 3 tambah 2 kali 5 dikurang 4. Nah, kalau kita melakukan kunjungan di dalam struktur pohon ini, baik secara prefix, infix, dan postfix, maka kita gunakan metode pre-order, in order, dan juga post order. Nah, bisa kita lihat nanti di sini untuk urutannya, apakah benar atau tidak. Ini nanti kalian cek masing-masing. Oke, nah, cara ngeceknya seperti ini. Perhatikan, kalau dia secara pre-order, tadi sudah saya sampaikan, pre-order itu selalu dimulai dari root, yaitu mulai dari root ke kiri. Masih ada kirinya nggak? Ada. Ini ke kiri, oke, baru ke kanan, ya, baru ke kiri, baru ke kanan, baru ke kiri. Perhatikan, berarti node-nya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, secara infix, bagaimana secara infix? Dia dimulai dari kiri dulu, ya. Secara infix, perhatikan, dari kiri ketiga ke root, oke, baru ke kiri, ke root, ke kanan, baru ke atas, perhatikan, baru ke root, dan juga ke sebelah kanan, ya. Nanti bisa diperhatikan lagi lah, di ulang-ulang lagi. Nah, untuk post order juga sama, dimulai dari 3, ini kiri,
baru 2, kiri juga, ya, baru 5, ya, kali ini sebagai root, ini juga sebagai root, baru ke kanan, baru ke rootnya, seperti itu. Nah, terus hari ini kita ngapain, Pak? Nah, hari ini kalian tidak akan saya suruh membuat program, tapi saya ingin melihat bagaimana pemahaman kalian untuk menggambarkan sebuah pohon, ya. Nah, di sini sudah saya berikan ada hasil dari sebuah struktur pohon. Cuman pohonnya tidak ada. Siapa yang membuat pohonnya? Yang membuat pohonnya adalah ya kalian. Silahkan dibuat pohon. Pohon dari mana, Pak? Pohonnya dibuat berdasarkan dari hasil traverse yang sudah ada di sini. Jadi ini adalah hasil traverse dari sebuah kunjungan pohon secara in order. Yang disuruh untuk dilakukan adalah buat pohonnya. Sudah membuat pohonnya, maka nanti apabila dilakukan secara in order dan pre-order, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, berarti untuk membuat ini apa yang kita lakukan? Yang dilakukan adalah menjawab nomor 1, kalian membuat pohon seperti ini, struktur pohon seperti ini, ya. Nanti hasilnya akan muncul di sini secara in order dan juga post order. Berarti pohonnya ada berapa, Pak? Ya pohonnya tetap 1, nggak mungkin pohonnya 2, pohonnya tetap 1 untuk menjawab kedua soal ini, ya. Yang ini maksudnya yang in order dan pre order. Nah, kemudian yang berikutnya kita ngapain lagi, Pak? Nah, di sini ada sebuah angka. Kalau tadi ini sudah ada hasil dari traverse, nah di sini ada angka, data acak. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, hati-hati dalam membuat struktur pohon ini nanti. Yang mana yang menjadi root, yang mana yang menjadi left child, dan yang mana yang menjadi right child. Buatlah binary search tree berdasarkan urutan data tersebut. Rootnya adalah 50. Oke. 70 ini apakah lebih besar dari root? Pasti. Berarti dia di sebelah mana? 60. Ya. 60 ini lebih besar dari root. Dia di sebelah mana? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tadi ketentuannya yang mana? Kalau di dalam sebuah root nilai yang di sebelah kiri lebih kecil, sebuah nilai yang akan diinputkan lebih kecil, maka dia akan ditempatkan di sebelah kiri. Nah, kemudian kita mau menginputkan nilai, kalau nilainya lebih besar daripada root, maka dia akan berada di sebelah kanan. Nah, untuk menjawab ini, silahkan kalian membuat struktur pohonnya, ya. Buat struktur pohonnya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan. Nah, setelah itu kita ngapain, Pak? Kalau struktur pohonnya sudah ada, selanjutnya adalah kalian membuat kunjungannya atau AVL-nya, AVL tree, ya, traversal berdasarkan urutan data tersebut. Jadi kalian membuat kunjungannya secara pre-order, in order, dan post order. Itu namanya AVL, ya. Jadi itu tugasnya, paham ya? Ini yang pertama, ini hasilnya sudah ada, kalian membuat gambar pohonnya. Oke. Nah, di sini membuat gambar pohon berdasarkan urutan data yang sudah ada ini. Terus apalagi? Yang berikutnya adalah membuat kunjungannya baik secara pre-order, in order, dan post order. Nah, tugasnya kan nggak terlalu berat ya, nggak ada membuat program, hanya menulis-nulis aja. Nanti kalian bisa foto hasil yang sudah dibuat, yang penting ada namanya. Nanti kalian bisa kirimkan di WA grup kita atau mau disubmit di psikologi juga tidak masalah, ya. Yang pasti hari ini kita konsentrasi dulu untuk memahami membuat sebuah pohon atau struktur data tree dan juga melakukan yang namanya traversal. Minggu depan kita akan membuat hasil dari
apa yang sudah diimplementasikan ini ke dalam program seperti ini ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita akan buat program, masukkan data yang dimasukkan yang mana, data yang dimasukkan ya 50, 70, 60, 55, 65, 58, 68, 40, 40, 80, 30 dan 70. Biarkan program yang bekerja untuk melakukan traverse ya. Oke, kita coba dulu apakah programnya akan bekerja. Kita masukkan data dulu. Yang pertama adalah 50, yang berikutnya adalah 70 ya. Kita masukkan 70. Oke, yang berikutnya adalah 60. Oke, kita input lagi 55. Oke, kita input lagi 58. Oke, kita input lagi 68. Oke, kita input lagi 40. Oke, kita input lagi 80. Input lagi 30. Kita input lagi yang terakhir 75. Oke. Nah, sekarang kita lakukan traverse. Apakah hasilnya akan terurut secara pre-order, in order dan post order. Kita pilih nomor 2, kita enter, maka urutan data tersebut sudah ada di sini. Cuman yang belum ada apa? Yang belum ada adalah gambar pohonnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, paham ya? Ini untuk minggu depan saja. Untuk sekarang kalian membuat pemahaman dulu, membuat pohonnya dulu ya.